sholatnya. Nah, ini contoh yang mengurutkan ayat. Potongan, ada potongan-potongan perkata ya kan, kemudian disuruh nyusun ayat ini ya. Kaidahum tadlil alam yaja'al fi. Yang benar yang mana? Yang benar adalah alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Jadi 2, 4, 1 dan 3. Ya. Jawabannya A nomor 7. Yang pertama harus hafal ayatnya, harus hafal suratnya. Kalau sudah hafal surat-surat pendeknya, soalnya untuk apapun pasti bisa jawab. Baik itu berupa seperti ini, mengurutkan atau menunjukkan ayat berapa, atau mengartikan, atau mencari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Insya Allah kalau dihafalkan sama artinya, semua soal apapun, insya Allah bisa jawab. Kemudian nomor 8. Ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Intinya besok yang keluar adalah tidak jauh dari materi-materi yang kita pelajari di pelajaran PAI. Asmaul Husna akan ada 99. Ini yang ditanyakan kebetulan adalah Al-Khaliq. Nomor 1, enggan memberi dengan barang yang berguna, membuat prakarya dari tanah liat atau barang bekas atau lainnya. Juga memberi bantuan kepada fakir miskin, membuat barang atau benda yang bermanfaat bagi manusia. Al-Khaliq itu apa artinya? Al-Khaliq itu artinya adalah Allah Maha Pencipta. Nah, di antara pernyataan-pernyataan dari 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta itu seperti yang mana? 1, 2, 3 atau 4. Kalau dilihat dari pernyataan ini, maka jawaban yang benar adalah 2 dan 4. 2 kan membuat prakarya dan lihat. Membuat. Ya. Allah Maha Menciptakan. Manusia membuat ini kan. Berarti kan sama ya kan dengan artinya Al-Khaliq. Dan ini juga membuat barang yang bermanfaat, barang apapun. Berarti kan sama dengan sifat Allah, meniru sifat Allah Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. B ya. Kemudian lanjut nomor 9. Oh, itu ada yang coret-coret ya. 9. Asmaul Husna adalah nama yang indah bagi Allah. Ini yang digunakan adalah Al-Alim. Al-Alim. Yang jawabannya A. Allah Maha Pengasih. Apa Allah Maha Pengasih itu? Ada yang tahu enggak? Allah Maha Pengasih berarti dari apa? Allah Maha Pengasih itu adalah arti dari Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. B. Allah Maha Mengetahui. Berarti yang sesuai adalah yang B. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Kalau Allah Maha Besar itu adalah apa? Al-Kabir. Al-Kabir. Kalau Allah Maha Adil, Al-Adl. Allah Maha Adil. Di ini dipelajari semuanya ya Asmaul Husna. Terutama materi-materi yang pernah kalian pelajari mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
tentang Asmaul Husna. Paling tidak kalau tahu artinya, kalau ada soal apapun tentang Asmaul Husna, nanti bisa menjawab. Nah, ini nomor 10. Sudah sama, Asmaul Husna. Ini adalah Al-Basir. Al-Basir artinya, ada yang tahu nggak apa Al-Basir itu? Ayo, bisa jawab. Bisa menjawab. Kalau ada yang tahu, apa arti dari Al-Basir? Boleh dinyalakan Bisa mic-nya. jawab. Bisa dinyalakan. Apa Al-Basir? Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Ya, pinter. Nanti disuruh mencari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir itu yang mana? Allah Maha Melihat. Membaca Subhanallah ketika ada petir. Kurang hati-hati dalam menulis sesuatu. Menggunakan mata untuk melihat yang baik. Berbicara yang lembut tidak menyakitkan. Jadi yang cocok dengan Al-Basir adalah menggunakan mata untuk melihat. Berarti yang C ya. Yang C, yang benar yang C. Oke, lanjut nomor 11 sama masih Asmaul Husna. Allah Maha Adil, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Berdiri Sendiri. Arti dari Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Jadi Maha Adil adalah Al-Adil. Maha Besar, Al-Kabir. Maha Pengasih, Ar-Rahman. Maha Berdiri Sendiri, jadi Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah Maha Berdiri sendiri. Ya, diperhatikan ya. Lanjut nomor 12. Nah, ini tentang rukun iman. Tentang rukun iman bab malaikat. Ada yang hafal nama-nama malaikat? Ini bab malaikat. Kita diminta untuk cari tugas dari malaikat. Nah, itu ada malaikat Israel, Israfil, malaikat Malik, dan malaikat Jibril. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nah, ini disuruh menjawab, kalau malaikat Israel tugasnya apa? Ayo, itu jawabannya ya mencabut Nyawa. dihafalkan ya. 10 nama malaikat dan tugasnya. Dihafalkan. Kalau yang mencatat amal baik, malaikat siapa? Ayo. Mencatat amal baik. Yang bisa silakan menjawab. Dinyalakan tipnya. Mencatat amal baik, malaikat siapa? Atid. Atid. Atid apa Rokib? Atid. Rokib apa Atid? Malaikat Atid. Atid. Malaikat Atid. Mencatat amal baik itu tugasnya malaikat Rokib. Rokib. Kalau malaikat Atid itu mencatat amal buruk. Kalau membagi rezeki, ayo membagi rezeki, malaikat siapa membagi rezeki? Mikail. Malaikat Mikail. Penjaga surga? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Kalau yang menanyai di alam kubur, malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir. Bisa ACC. ya? Nah, ini bab tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa?
6. Ada 6. Yang pertama iman kepada, Allah. yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada, Rasul. yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Rasul. Kelima iman kepada Hari kiamat. hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam iman kepada Qada dan qadar. Lailatul Qadar. Qada Qadar dan dan qadar. Qadar. Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Yang Qadar. rukun iman itu Qadar dan Qadar. Iya. Qadar dan Qadar atau takdir Allah. Berarti soalnya besok tidak hanya seputar malaikat. Mungkin nanti bisa ditanyakan nama-nama nabi dan rasul. Nanti ditunjukkan nama-nama. Kalian disuruh menunjukkan yang termasuk nama nabi itu yang mana saja. Makanya harus hafal nama-nama nabi dan rasul. Ada berapa nama nabi dan rasul? 25. Ada 25. Hafal semuanya. Hafal. Dihafalkan ya. Kemudian nanti juga soalnya bisa tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang wajib kita imani? Kita percaya. 4. 4. Apa saja 4 itu? Kitab Taurat, Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, Al-Quran. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau kitab Taurat kepada Nabi Nabi siapa? Isa, Nabi Musa. Nah, kalau Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kemudian yang kelima, hari kiamat, hari akhir. Nanti juga pertanyaannya juga nanti bisa bab hari kiamat, hari akhir. Mungkin nanti disuruh nyebutkan tanda hari kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil tandanya apa? Kiamat besar tandanya apa? Mungkin juga nanti ada Kiamat kecil, pertanyaan kiamat besar. nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir. Ada yang tahu nggak nama-nama hari akhir? Apa? Apa saja? Yaumul Jaza, Nama-nama. Nah, ada Yaumul Jaza, ada Yaumul Mizan, ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Mizan, ada Yaumuddin, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mahsyar, ya ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Zalzalah. Nah, itu harus dihafalkan barangkali. Yaumul Ba'ad, Bang, hari kiamat. Yang terakhir adalah qadha dan qadar. Qadar, Atau takdir ya. Takdir ada 2, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, kalau takdir mu'allaq, ada campur tangan manusia. Berkaitan dengan usaha manusia. Ya. Ya, jadi itu tentang rukun iman. Harus dipelajari semuanya ya. Pelajari semuanya. Ini kebetulan soalnya bab malaikat. Lanjut nomor selanjutnya. Nomor 13. Dari pernyataan di atas yang sesuai dengan makna as-somad.
As-Somad, Allah tempat meminta sesuatu. Mana yang pas ini jawabannya? Apa? Menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi sesama umat manusia. Berguna. Dan jadi bisa dimintai tolong sama orang lain. As-Somad kan Allah tempat meminta sesuatu. Allah tempat meminta pertolongan. Ya, kan? Dan yang cocok yang kecil. Kalau kita guna bermanfaat, maka akan banyak orang-orang yang kita bantu. Banyak yang tidak tolong ke kita. Sama dengan artinya ini. Nomor 14. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah mendorong untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah apa hikmahnya? Yang paling pas adalah yang B. Kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita banyak melakukan amal kebaikan. Di antaranya adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Lanjut, nomor 15. Bunita menderita sakit sudah bertahun-tahun dan sudah berobat kemana-mana. Akan tetapi belum bisa sembuh. Sikap yang benar dalam menerima takdir Allah adalah, ini masalah rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ini Bunita sakit tahun-tahun, terus berobat kemana-mana, ke dokter, ke tukang pijat, kemana-mana, tapi belum juga sembuh. Gimana sikap yang benar? A. Sabar dan tawakal, menyesali nasibnya. Sabar dan tidak bersyukur, meminta bantuan tetangga. Sabar, terus berikhtiar, dan tetap bertawakal kepada Allah. Mana yang paling benar? Yang D. Sabar, terus berikhtiar, dan tetap bertawakal kepada Allah. Yang D ya, yang benar yang D. Sabar, terus berikhtiar, dan tetap bertawakal kepada Allah. Nomor 16. Ini masalah toharo ya, hidup bersih. Rasul memerintahkan umatnya untuk hidup bersih, bebas dari najis atau dari kotoran. Yang termasuk contoh perilaku hidup bersih adalah contoh perilaku hidup bersih. Yang C. Ya. Lalu mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, benar. Nomor 17. Ini soal tentang akhlak terpuji. Soal tentang akhlak terpuji. Yang kebetulan di sini yang digunakan adalah tawaduk. Apa tawaduk itu? Apa tawaduk? Apa tawaduk? Rendah hati atau tidak sombong. Tawaduk itu adalah sikap rendah hati. Di antara 4 pernyataan ini, 1, 2, 3, 4, yang paling sesuai yang mana? Yang paling sesuai yang mana? D. B. 4. Nah, yang paling benar adalah yang nomor 4. Tidak membanggakan diri ketika menjadi juara kelas. Tidak sombong ya. Tidak tinggi hati.
Ini sama 18 tentang akhlak terpuji. Perilaku yang mencerminkan sifat amanah. Apa? Amanah itu artinya apa amanah? Dapat dipercaya. Ini termasuk sifat Nabi dan Rasul. Rasul. Selain amanah, apa saja sifat Nabi dan Rasul? Dik, Sidik. sidik, amanah, tabligh, fatona. Ya, sidik. Sidik itu artinya benar, Jujur. jujur. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan. Amanah dapat dipercaya. Percaya. Yang terakhir adalah fatona. Nah. Apa artinya fatona? Cerdas. Cerdas. Nah, itu perilaku yang menunjukkan, mencerminkan sifat amanah. Yang mana itu? Yang B. Anis meminjam barang, Nah, B. lalu ia Anis mengembalikannya. lalu ia mengembalikannya. Jadi, untuk materi akhlak terpuji, ini bisa dipelajari. Nggak hanya tawadhu dan amanah saja, nggak hanya sidik saja. Rajin juga akhlak terpuji. Kemudian sabar juga akhlak terpuji. Syukur juga akhlak terpuji. Nanti disuruh mencari perilaku biasanya yang mencerminkan akhlak tersebut. Sembilan belas. Ini sama akhlak terpuji. Gemar membaca. Gemar membaca. Itu yang ditanyakan manfaat apabila kalian gemar membaca. Apa jawabannya? Nomor 19. B. Mendukung pengembangan diri dalam hal menulis dan berbicara. Nah, jadi soalnya macam-macam ya. Mungkin ditanyakan manfaat sikap disiplin adalah manfaat sikap tawadhu atau rendah hati itu apa? Manfaat apabila kita rajin itu apa? Manfaat apabila kita memiliki sikap percaya diri itu nanti apa? Berkaitan dengan akhlak terpuji. Gemar membaca termasuk akhlak terpuji. Nomor 20. Ami dipanggil oleh guru agama tentang berapa jumlah nilai betul ulangan harian Rabu lalu. Sebab gurunya lupa memasukkan nilai. Sikap Ami sebaiknya adalah bagaimana? Ketika ditanya gurunya. Ketika ditanya, harus dijawab dengan jujur. Jujur termasuk perilaku akhlak terpuji. Jawaban yang benar mana yang mencerminkan itu? D. Yo. A, B, C apa D? D. C. Menyampaikan apa adanya tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Nomor 21. Ini materi tentang toharo, bersuci dari najis. Yang ditanyakan cara mensucikan najis. Najis itu ada berapa? Ada 3. 3 apa saja? Mukhafafah, mutawasito, mughalado. Nah, mukhafafa, Mutawasito, mutawasito, mughalado. Mukhafafa itu najis apa ya? Mukhafafa. Mukhafafa najis. Najis apa? Najis ringan. Najis ringan. Kalau mutawasito? Najis sedang. Nah, mutawasit najis sedang. Mutawasit itu dibagi menjadi berapa?
Dua. Dua, apa saja? Nat. Yo, mutawasito, ainia, dan hukmia. Ainia itu yang tampak, kalau hukmia yang tidak tampak. Terus ada pipis, terus kering, maksudnya nggak tampak. Itu hukmia. Yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis apa mughalladho? Najis Najis berat. Najis berat. Yang ditanyakan cara mensucikan najis apa? Ada yang tahu nggak? Memercikan air Memercikan air ke tempatnya ke yang tempatnya najis. yang najis. Berarti jawabannya itu apa? 1, 2, 3, 4. B. B, 2 ya, dipersiki dengan air suci mensucikan sampai merata basah. Contohnya apa najis mukhafafah itu? Itu najis mukhafafah itu apa? Pipis bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI. Air kencing bayi laki-laki yang Yang belum belum makan berumur dan minum 2 tahun dan hanya 2 tahun. minum ASI saja. Yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI saja. Bayi laki-laki ya, khusus bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI saja. Kalau belum berumur 2 tahun tapi sudah makan pisang, makan nasi, berarti najis apa? Najis mutawasito. Kalau najis mughalladho, contohnya apa najis mughalladho? Air liur anjing dan babi. Air liur anjing dan babi. Babi. Gimana cara mensucikannya? Kalau Membasuh dengan air suci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Dibasuh dengan air suci mensucikan sebanyak 7 kali. Salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan debu atau tanah. Nah, Nanti juga pertanyaannya enggak hanya bersuci dari najis, tapi juga bisa bersuci dari hadas kecil, bisa juga bersuci dari hadas besar. Ya. Ini bab tentang sholat. Itu gerakan apa itu? Gambar itu? Gambar ruku. Doanya apa ketika ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Kalau sujud, doanya apa sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau iktidal, doanya apa iktidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta Bisa min semua syai'in ya, ba'd. bab sholat ya. Mulai dari gerakan sama bacaannya. Sudah kelas 5, kelas 6 ya. Rata-rata Iya. sudah bisa semuanya untuk gerakan sholat. Nih, 23. Andi mensucikan anggota badan tertentu dengan air sucikan dari hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil ketika akan melaksanakan sholat. Tindakan Andi itu dinamakan apa? Wudu. Gerakan air. Kalau tayamum bersuci menggunakan debu, tidak ada air. Kalau istinja adalah bersuci setelah buang air, cepok ya cepok.
24. Nah, ini tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam. Islam. Ini rukun Islam yang kelima. Ini bahas masalah haji. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sa'i. Apa? Sa'i. Pengertian dari apa itu? Sa'i. Sa'i. Kalau Sa'i. tawaf itu apa tawaf? Kalau tawaf Mengelilingi Ka'bah. Keliling Ka'bah. mengelilingi Ka'bah Ka'bah. sekali. Kalau tahallul Potong rambut. Potong rambut. Potong rambut. Nah, kalau ikhram, Potong rambut. Pakai ikhram, baju. ikhram. Niat Niat Ya, haji memakai atau umroh dengan ikhram ketika akan mulai ibadah, baik haji ataupun umroh. Umroh. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari dihitungnya amal perbuatan dinamakan apa? Hisab. 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 Yaumul hisab. Kalau yaumul mahsyar Hisab. apa artinya? berkumpul di padang Atau mahsyar. mahsyar. Hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. Mahsyar. Kalau yaumul mizan, apa Hari yaumul mizan? Pertimbangan amal. timbangan Hari amal. ditimbangnya amal manusia. Iya. Kalau yaumul ba'ats, Hari kebangkitan. hari kebangkitan, hari berbangkit seluruh manusia di alam kubur dibangkitkan lagi besok. Itu namanya yaumul ba'ats. Ba'at. Ini tanda-tanda kiamat. Terbitnya matahari dari sebelah barat, termasuk tanda kiamat apa ini? Kubro. Kiamat kubro. Kubro. Kiamat Kiamat kubro. Kiamat kubro. Selain Kubro. terbitnya matahari dari sebelah barat, apa saja tanda-tanda kiamat kubro itu? Munculnya Munculnya Dajjal. Dajjal. Apalagi Nabi Isa. turunnya Nabi Isa. Muncul Ya'juj Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Dajjal. Dabah, ya Dabat, Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tanda kiamat itu apa? Gempa Ya, bumi. kiamat surat itu kiamat Gempa bumi. kecil. Tandanya apa? Gempa bumi. Tsunami. Gunung meletus. Tsunami. Kematian, tsunami, banjir bandang. Bingung nih. Itu namanya itu tanda-tanda kiamat kecil. Diangkatnya ilmu oleh Allah. Maksudnya apa? Diangkatnya ilmu itu banyak ulama-ulama yang meninggal. Itu maksud tanda kiamat tuh. Kiamat surga. 27 rukun. Nah, tadi ya, rukun iman yang ke-6. Ini takdir apa ini? Jangan sampai keliru ya lihatnya ya. Ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom, takdir tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Kelahiran dan kematian. Takdir mu'allaq, takdir yang ada kaitannya dengan usaha manusia. Seorang yang bodoh, kalau mau belajar bisa menjadi pintar. Seorang yang miskin, kalau mau belajar, mau bekerja keras, bisa menjadi kaya. Orang yang sakit, kalau mau berobat, bisa menjadi sembuh. Itu namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom tidak bisa dirubah. Tidak ada campuran manusia. Seorang dilahirkan laki-laki atau lahir perempuan, kita nggak bisa protes. Itu sudah dari Allah. Lahir di bulan Juli, lahir di bulan April, itu sudah dari sana. Ketentuan
Allah. Ketika tertimpa musibah mengucapkan kalimat tarjih. Begini loh, Lugur. Contoh penerapan akhlak terpuji apa? Tertimpa musibah itu. Apa? Sabar, ya. Sabar. Ini contoh najis mughaladzah. Tadi bab najis tadi ya. Apa jawaban yang benar? Najis mughaladzah, najis berat. Bangkai babi dan air liur anjing. 1 dan 4. Syarat wajib syarat wajib Sholat. Apa saja syarat sholat itu? Beragama Islam. Beragama Islam. Kalau menghadap kiblat termasuk apa? Syarat sah. Syarat sah. Syarat sah. Menutup aurat. Syarat sah. Sah. Membaca Al-Fatihah. Syarat sah. Syarat sah. Membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Rukun sholat. Rukun Sholat. sholat. Kalau syarat wajibnya beragama Islam, balik, berakal, sehat. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau syarat sahnya menghadap kiblat, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, menutup aurat, suci Mengetahui dari maksudnya hadas sholat. kecil dan hadas besar. Rukun puasa, ini bab puasa. Mana yang benar rukun puasa? Niat pada malam hari. Mana rukun puasa? Niat pada malam hari. Rukun puasa itu ada 2. Niat pada malam hari, terus kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dipelajari ya rukun puasa, syarat puasa, ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa apa saja, sunnah-sunnah ketika puasa apa saja, itu dipelajari ya. Karena soalnya ini mungkin bisa beda. Ini soalnya tentang rukun, mungkin bisa soal tentang batalkan puasa. Tanyakan syarat wajibnya apa saja. Ya. Minum. Pelajari puasa. Ini puasa hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Hukumnya apa? Haram. Haram. Kalau puasa wajib, tentunya apa puasa wajib? Ramadan. Awal Ramadan sampai Puasa Ramadan sama puasa nazar, puasa kafarat. Puasa nazar, puasa kafarat itu wajib. Kalau puasa sunnah macam-macam, ada puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa haram diantaranya adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Setelah 3 hari setelah hari raya Kurban, hari Tasyrik. Harta yang wajib dikeluarkan mencapai nisab dan haul disebut apa? Zakat mal. Kalau zakat fitrah itu apa? Zakat yang berupa makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok.
mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai niat untuk menghilangkan hadas besar, termasuk apa itu? Termasuk rukun Rukun mandi Rukun wajib. wajib. mandi wajib. Kalau mandi wajib itu niat, ya niat, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kena air semuanya. 35. Rukun Islam yang pertama baca 2 kalimat syahadat. Apa saja 2 kalimat syahadat itu? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid bunyinya apa syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau syahadat rasul, wa asyhadu Asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Bab tentang rukun Islam ini ya. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi soalnya bisa macam-macam. Bisa tanya syahadat, bisa bab sholat, bisa bab zakat, bisa bab puasa, juga bisa bab haji. Itu rukun Islam. 36. Rukun iman. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Jibril. Tadi sudah ya soalnya. Cuma ini modul bentuk soalnya beda. Tapi kan berupa tabel. Ini berupa narasi. 37. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Dibaca ketika Sujud. sujud. Ya, sujud. Sujud. Ingat-ingat bacaan sholat ya, jangan sampai lupa. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Mana yang termasuk itu? A, B, Orang siapa D? miskin fisabilillah. A. Ada orang miskin, ada fisabilillah. Ada 8 apa saja? Yang pertama adalah fakir. Fakir. Yang kedua, miskin. Terus apa lagi? Amil. Amil. Terus? Mu'alaf. Terus? Ghorim. Iya, mu'alaf. Terus? Fisabilillah. Terus? Ghorim rikob. Fisabilillah. Terus? Fisabilillah ibnu sabil. Rikob. Ibnu Sabil. Ya, ada 8 ya, ada 8. Itu yang benar adalah orang miskin dan fisabilillah. Anak yatim piatu tidak termasuk penerima zakat. Tapi kalau yatim piatunya itu miskin, maka dia berhak menerima zakat atas nama miskin. Ya. 39. Yang membatalkan puasa. Ayo, mana yang benar ini yang membatalkan puasa? Dengan sengaja. Minum dengan sengaja. Ya. Ini jangan Minum sampai dengan lupa ya. sengaja. Kalau membatalkan puasa itu tidak hanya, tapi ditambahi dengan sengaja. Kalau misalkan makan habis 1 piring, tapi kalau lupa nggak sengaja, ya nggak batal puasanya. Kalau minum meskipun sedikit, 1 sedotan, tapi kalau disengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Jadi makan dan minum jangan lupa di belakangnya dengan sengaja. Ini yang membatalkan puasa. Yang A, makan karena lupa, nggak batal wong lupa kok ya, nggak batal. Jadi ini dengan sengaja. Lanjut nomor 40. Sifat Rasul. Sifat Nabi Rasul. Tadi sudah dibahas. Sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik artinya jujur atau benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatona cerdas. Jadi ada 40 soal. Sesuai dengan bab yang sudah di-share kemarin ya. Ada 5 soal isian. Ada 5 soal isian. Ya. Bersuci dengan menggunakan debu karena sakit dinamakan apa? Tayamum. Tayamum. Puasa yang dilakukan pada hari tasyrik hukumnya
Hukumnya apa? Haram. 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 Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Lanjutkan ayat di bawah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Takwim. Takwim. taqwim. Kalau ada soal seperti ini loh, melanjutkan ayat, tulisannya harus benar ya. Jadi tulisannya harus benar, jangan sampai salah. Tulisannya harus benar. Kalau jawabannya bunyinya benar tapi tulisannya salah, ya nanti salah. Bisa mengurangi ini nilai. Jadi harus benar tulisannya. 44. Munculnya Dajjal adalah tanda-tanda kiamat. Kubro. Kiamat Kubro. besar. Kalau kiamat kubro. Kiamat Arti kubro. dari Asmaul Husna As-Sami adalah Allah Maha Maha pendengar. Maha apa Asami? Allah Maha pendengar. Apa arti Allah Asami? Maha mendengar. Allah Maha Mendengar. Ya, contoh soal-soal untuk sismat besok. Intinya tidak akan keluar dari materi-materi yang sudah disampaikan babnya. Akhlak terpuji, Asmaul Husna, ada rukun Islam, rukun iman, ada bab tentang surat-surat pendek, itu dipelajari semuanya. Ya. Soal-soal yang ada itu ini dipelajari lagi. Tapi soalnya tidak persis seperti ini. Pasti akan beda lagi bentuk dan modelnya. Tapi untuk babnya, materinya sama. Ada yang bentuk cerita, bentuk tabel. Ya, babnya tidak akan beda jauh dengan yang kita pelajari hari ini. Sudah paham semuanya ya? Ya. Dipelajari. Ya ada waktu untuk belajar. Mudah-mudahan bisa semuanya ya. Amin. Terima kasih ya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari anak-anakku sekalian atas partisipasinya memperhatikan materi yang diberikan oleh Ustadz Ismail. Sebelum kita akhiri pembinaan pada sore hari ini, Ustadz beritahu untuk tidak meninggalkan langsung, kita akan mengambil potret bersama. Minta tolong untuk semua anggota, semua peserta yang ada di Zoom ini untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Ya, Ustadz beritahu kembali kepada peserta Zoom sore hari ini, ada pembinaan PAI level 2 untuk mengaktifkan kameranya masing-masing sebelum mengakhiri pembinaan pada sore hari ini. Sudah, masih ada yang belum mengaktifkan kameranya? Sudah, Ustaz tunggu sampai benar-benar aktif semua kameranya. Sudah? Oke, bentar ya. Oke, bentar.
Masih diambil foto. Diharapkan semua peserta untuk mengaktifkan kameranya masing-masing sebelum kita akhir pembinaan kita sore hari ini, karena akan diambil gambar terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anakku sekalian. Eh, Sebelum mengakhiri pembinaan kali ini, Ustadz sebagai pendamping pada sore hari ini sekaligus mewakili pemateri oleh Ustadz Ismail Hasan. Ustadz mohon maaf jika ada yang kurang ataupun ada perkataan yang salah. Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom-nya masing-masing. Ya, enggak. Mari. Berarti ini sekiranya ada ekspor walaupun ditambah dan tidak terlalu siap. Ya Allah, baik lo iso Bersama dengan ini. Jadi dibandingkan mbak itu, mbak kalian kan ya tahu ya. wae lo langsung. Live. Yang apa? Maka sekarang sudah dengan dekat. Terus kelas pun kayak gitu ya.